Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika ternyata ada peradaban makhluk hidup selain di bumi? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Rebel Moon. Film ini akan mengisahkan tentang berbagai kehidupan yang ada di luar planet bumi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cora yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Cora hidup di desa kecil bernama Veld di sebuah planet. Ketika ia sedang mengasuh hewan peliharaannya, datanglah seorang pria bernama Gunner yang menyampaikan informasi jika kepala desa menyuruh semua penduduknya untuk berkumpul. Ketika semua penduduk telah berkumpul di sebuah tempat, kepala desa yang bernama Sindri pun menginformasikan jika hasil panen mereka kini kian meningkat. Sebagai ungkapan rasa syukur, Sindri pun mengadakan pesta untuk mereka nikmati bersama. Setelah pesta berakhir, Cora berniat untuk tidur ke kamarnya. Di sebelah kamarnya, terdapat pria bernama Hagen yang bertanya kepada Cora bagaimana perasaannya setelah 2 bulan tinggal di desa Veld. Cora pun menjawab jika ia merasa senang karena sudah diterima di desa ini. Ternyata, Cora bukanlah penduduk asli di dalam desa. Keesokan paginya, ketika Cora dan teman wanitanya yang bernama Sam hendak melakukan bertani, ia pun melihat sebuah pesawat luar angkasa yang merupakan pasukan dari Motherworld yang akan mendarat di planetnya. Pasukan itu bernama Dreadnought. Dengan bergegas, Cora pun langsung membunyikan alarm peringatan sebagai tanda bahaya. Sebelum pesawat luar angkasa tersebut mendarat, Sindri pun mengumpulkan semua penduduknya untuk merapatkan tentang apa yang harus dilakukan. Sebagian orang pun menyarankan agar memberikan sedikit hasil panen mereka kepada pasukan dari Dreadnought. Namun, Cora dengan lantang menolaknya, sebab Motherworld yang sekarang bukanlah seperti yang dulu. Pasukan Motherworld yang sekarang sangat kejam dan juga serakah. Setibanya pasukan Dreadnought di desa Veld, Sindri pun langsung menyapa pemimpin dari Dreadnought yang bernama Laksamana Noble. Noble menjelaskan jika tujuannya kemari karena mereka membutuhkan sumber daya pangan. Noble pun berharap jika Sindri bisa memahami tentang apa yang diinginkannya. I welcome you to his warm embrace. Dengan raut wajah tegang, Sindri pun mencoba mengendalikan suasana dan menjelaskan jika desa mereka tak memiliki banyak sumber pangan. Bahkan, sumber pangan dari hasil pertanian hanya cukup untuk penduduk desa. Maka dari itu, Sindri pun meminta maaf karena tak bisa menuruti permintaan dari Noble. No surplus. Mendengar jawaban itu, Noble pun seketika merasa sangat kecewa. Dia kemudian bertanya kepada penduduk desa tentang siapa yang mengetahui dan memimpin pertanian di desa ini. Gunner pun mengangkat tangannya dan mengatakan jika dialah yang paling berpengalaman dalam bertani. Kemudian, Noble langsung mengejar Sindri hingga dia tewas. Semua penduduk desa yang menyaksikannya pun langsung berteriak histeris. Noble lalu mengatakan jika dia tak menyukai seseorang yang menolak permintaannya.
Maka dari itu, Desa Veld diperintahkan untuk menyerahkan 75% hasil panennya untuk pasukan Dreadnought. Mau tak mau, Gunner yang ditunjuk oleh Noble sebagai penanggung jawab di Desa Veld pun terpaksa menuruti permintaannya. Untuk mengawasi penduduk desa, Noble mengerahkan beberapa pasukannya hingga musim panen tiba. Di salah satu barang yang ditinggalkan oleh Noble, terdapat robot canggih yang dahulunya merupakan pasukan dari Raja Motherworld. Namun, saat ini, robot itu malah menjadi pembantu dari pasukan Dreadnought. Ketika robot tersebut tengah menyendiri, datanglah Sam yang mencoba untuk berbicara padanya. Melihat kebaikan hati dari Sam, robot itu kemudian mengatakan jika Sam mengingatkannya dengan putri dari Motherworld yang bernama Putri Isa. Putri Isa adalah seorang putri yang memiliki kemampuan bisa menyembuhkan berbagai makhluk. Namun, akibat pengkhianatan yang terjadi, sang putri pun malah terbunuh. Beralih ke Korra, dia pun berniat untuk pergi dari Desa Veld sebab keadaannya sudah tak terkendali. Agen pun kemudian menghampiri Korra dan mengatakan jika penduduk desa saat ini membutuhkannya. Apakah itu balasannya setelah diterima baik di desa ini? Korra pun tak memperdulikan ucapan dari Hagen dan langsung pergi dari sana. Di dalam lumbung, ketika Korra akan pergi, dia mendengar suara Sam yang meminta tolong karena akan dilecehkan oleh pasukan dari Dreadnought. Seorang pria dari Dreadnought yang bernama Aris pun mencoba menghentikan teman-temannya agar tak melakukan tindakan kejahatan. Namun, Aris malah dihajar oleh teman-temannya. Dari pintu masuk, datanglah Korra dengan sebuah kapak di tangan kanannya. Korra pun mengatakan jika dia akan memberikan kesempatan apabila mereka melepaskan Sam. Namun, ketua dari pasukan Dreadnought pun malah meremehkan Korra. Seketika, terjadilah perkelahian antara Korra dengan pasukan Dreadnought. Ketika Sam akan terbunuh, datanglah robot sebelumnya yang langsung menyelamatkan Sam. Pada akhirnya, semua pasukan dari Dreadnought pun dipastikan tewas, kecuali satu orang yang sebelumnya mencoba membela Sam. Orang itu tak lain adalah Aris. Dari luar gudang, datanglah penduduk desa yang merasa terkejut setelah melihat tewasnya pasukan Dreadnought. Mereka semua pun bertanya-tanya tentang siapa Korra sebenarnya, sebab jika hanya orang biasa, tak akan mungkin bisa melawan pasukan Dreadnought dengan jumlah yang banyak. Kini, di bawah kendali dari Korra, dia pun mengatakan jika mereka harus melawan pasukan dari Dreadnought. Maka dari itu, mereka membutuhkan berbagai orang berpengalaman yang bisa membantu mereka untuk melawan Dreadnought. Gunner pun kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan jika dia mengenal berbagai pemberontak yang sangat membenci Motherworld. Gunner mengenal berbagai pemberontak ini karena dahulunya ia pernah bertransaksi gandum dengan mereka. Setelah itu, Korra pun memutuskan untuk mencari berbagai orang yang dia butuhkan. Di samping itu, terdapat Gunner yang ikut menemani Korra. Ketika malam hari, Gunner pun bertanya tentang siapa Korra sebenarnya. Korra menjawab jika dia dahulunya adalah pasukan khusus dari Motherworld. Mendengar hal itu, Gunner pun langsung terkejut. Korra juga menjelaskan jika dahulunya dia juga manusia biasa di sebuah planet. Ketika masih kecil, pasukan Motherworld yang dipimpin oleh Belisarius mulai menghancurkan desanya karena penduduk desanya yang tak patuh. Namun, dirinya berhasil selamat dikarenakan Belisarius yang tak membunuhnya dan malah menjadikannya sebagai anak angkat. Semenjak itulah, dirinya menjadi pasukan dari Motherworld dan berperang melawan berbagai kerajaan yang sering berbuat onar. The king and the royal family living a life. Di samping itu, Korra juga berniat mencari Jenderal Titus namun tak mengetahui keberadaannya. Keesokan harinya, mereka berdua pun mulai melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat yang dimaksud oleh Gunner, terdapat pria yang ditangkap oleh pasukan dari Dreadnought. Gunner pun menjawab jika itulah salah satu orang yang dia kenal. Namun, dirinya juga mengenal seorang pemberontak lagi, akan tetapi ia tak tahu keberadaannya.
Kemudian, Korra pun memutuskan mendatangi sebuah bar untuk mencari informasi mengenai keberadaan dari Jenderal Titus. Setibanya di dalam bar, terdapat orang asing yang berniat melecehkannya. Tanpa rasa ampun, Korra pun langsung mengajarnya dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu, Korra pun mengumumkan apakah mereka mengenal seorang pria bernama Jenderal Titus. Salah seorang pria pun menjawab jika orang yang mereka cari sedang berada di planet lain bernama Pollux. Mendengar hal itu, Korra pun merasa bingung sebab untuk pergi ke Pollux, mereka membutuhkan pesawat luar angkasa, sedangkan mereka hanya memiliki 2 kuda. Di luar bar, datanglah orang asing sebelumnya yang ingin membalaskan dendamnya kepada Korra. Seketika, terjadilah perkelahian antara Korra dan orang asing itu. Tak membutuhkan waktu lama, Korra berhasil membunuh orang asing tersebut dengan senjatanya. Dari lain sisi, terdapat seorang pria yang merasa salut dengan kehebatan Korra. Pria itu bernama Kai. Wait! Kai kemudian mengatakan jika dia bersedia membantu Korra mencari Jenderal Titus. Dirinya memiliki pesawat luar angkasa yang bisa berkendara ke berbagai planet. Setelah itu, Kai pun mengajak Korra untuk masuk ke dalam pesawatnya. Is he worth our time? Because we can't afford to. Di dalam pesawat, Kai bertanya mengapa Korra mencari Jenderal Titus. Korra pun menjawab jika dia sedang mengumpulkan berbagai orang untuk melawan Motherworld. Mendengar hal itu, Kai pun mengatakan jika dia memiliki informasi mengenai berbagai pemberontak yang membenci Motherworld. Barangkali mereka mau bergabung bersama mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di sebuah planet yang tandus dan juga kering. Di planet itu, Kai mengatakan jika terdapat seorang pria yang bernama Tarak yang ahli dalam bertarung. Ketika tiba di tempat Tarak berada, Korra pun langsung mengajaknya untuk bergabung ke dalam pasukannya untuk melawan Motherworld. Tarak pun menyetujuinya, namun dirinya tak bisa pergi sebab ia memiliki banyak hutang. Korra pun kemudian mencoba bernegosiasi kepada atasan dari Tarak agar dia dibebaskan. Atasan dari Tarak pun menyetujuinya, asalkan Tarak bisa menjinakkan sebuah hewan yang baru saja ia tangkap. Dengan penuh keyakinan, Tarak pun mendatangi hewan milik atasannya dan mencoba menjinakkannya. Tak diduga, Tarak berhasil melakukannya. Setelah hewan itu telah dijinakkan, atasan dari Tarak pun mengatakan jika hutangnya telah lunas. Kemudian, atasannya pun mencoba mendekati hewan peliharaannya. Namun, tanpa diduga, hewan peliharaannya malah membunuhnya. Kemudian, Korra pun kembali melanjutkan perjalanannya dan mendatangi planet lain sesuai tujuan dari Kai. Setibanya di sana, Kai mengatakan jika dia mengenal wanita pemberontak dari planet ini yang ahli dalam memainkan sebuah pedang. Wanita ini bernama Nemesis. Saat sudah bertemu dengannya, Korra pun langsung mengajaknya agar dia mau bergabung bersamanya. Nemesis pun menerimanya, namun dia masih ada urusan saat ini. Ternyata, Nemesis ingin melawan monster laba-laba yang menculik seorang anak dari seorang warga. Nemesis pun mencoba memberikan kesempatan agar monster laba-laba itu mau melepaskan anak yang diculiknya. Namun, monster laba-laba itu malah mengancam Nemesis jika ia akan membunuhnya. Dengan penuh amarah, Nemesis pun langsung membunuh monster laba-laba itu. Melihat kemampuan dari Nemesis, Korra pun merasa salut dan berfirasat jika Nemesis bukanlah orang biasa. Di dalam pesawat, ketika mereka tengah berkumpul, Gunner kembali bertanya tentang pekerjaan apa yang dilakukan Korra di Motherworld. Korra pun menceritakan jika dahulunya dia pernah diangkat menjadi prajurit kepercayaan dari sang raja. Dirinya pernah diperintah untuk menjaga Putri Isa. Di samping itu, Korra juga melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Putri Isa yang dimitoskan memiliki kemampuan ajaib benar-benar nyata. Sebab,
Waktu itu, Putri Isa menyembuhkan seekor burung yang tengah terluka. Singkat cerita, tibalah mereka di planet lain yang merupakan tempat dari Jenderal Titus berada. Di planet itu, hanya terdapat arena pertarungan yang merupakan tempat bertaruh dari berbagai orang. Setelah menemukan Jenderal Titus, Korra pun mengatakan jika dia membutuhkan bantuannya. Jenderal Titus pun sempat menolaknya. Akan tetapi, setelah mengetahui jika Korra adalah mantan pasukan Motherworld yang sama sepertinya, Jenderal Titus pun mau bergabung bersama mereka. Beralih ke Laksamana Noble, pria yang dikenal oleh Gunner pun ditanya oleh Noble agar menunjukkan keberadaan dari Blood X berada. Sebab pria itu merupakan teman dekat dari Blood X. Pria itu pun menjawab jika pasukan Blood X berada di bawah pimpinan Raja Levitika. Alasan Noble mencari pasukan Blood X sebab mereka telah membunuh beberapa pasukan dari Motherworld. Kembali ke Korra, kini tujuan terakhir mereka yaitu mencari keberadaan dari pasukan Blood X berada. Kai kemudian mengatakan jika pasukan Blood X dirumorkan berada di sebuah planet di bawah pimpinan Raja Levitika. Levitika sendiri adalah sang raja yang murah hati yang disegani oleh Raja Motherworld dahulu. Setelah sudah tiba di tempat tujuan, Korra pun menjelaskan alasannya kemari kepada Raja Levitika jika dia ingin menemui pasukan dari Blood X. Dengan senang hati, Raja Levitika pun mengizinkannya. Ketika sudah bertemu, pemimpin dari Blood X yang bernama Darian pun langsung menyapa Gunner dan mengatakan jika dia tak membutuhkan gandum saat ini. Korra kemudian langsung menyauti dan mengatakan jika tujuannya kemari karena ingin meminta pertolongannya. Saat ini, Desa Vault sedang dalam bahaya setelah Noble mendatanginya. Mendengar hal itu, Darian pun langsung merasa marah. Sebagai ucapan terima kasih karena Gunner pernah memberikannya berbagai gandum, Darian pun bersedia membantu mereka. Darian kemudian berpamitan kepada kekasihnya yang bernama Devra dan menyuruhnya untuk memimpin pasukan untuk sementara. Darian juga mengajak beberapa prajuritnya dan orang kepercayaannya yang bernama Milius. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke planet dari Korra berada. Tak lama setelah Korra pergi, datanglah pasukan dari Dreadnought yang menghancurkan planet dari Raja Levitika. Alasan Noble menghancurkan planet itu sebab Raja Levitika telah bersekongkol dengan pemberontak dari pasukan Motherworld. Kembali ke Korra, di dalam pesawat, Kai mengatakan jika dia ingin mampir ke sebuah stasiun dan ingin membeli berbagai bahan bakar. Setelah tiba di sana, Korra pun merasa curiga sebab terdapat pria asing yang pernah dia jumpai di salah satu pasukan dari Motherworld. Benar saja, Kai berkhianat kepada mereka semua. On your knees. Ternyata, Kai telah bersekongkol dengan Laksamana Noble untuk menangkap mereka semua. Melihat hal itu, Korra pun langsung merasa marah dan mengatakan jika dia akan membunuhnya ketika bebas nantinya. Tak lama kemudian, datanglah Noble bersama pasukannya yang mengapresiasi tindakan dari Kai yang telah membantunya. The farmer. Ketika Noble tengah lengah, Gunner pun langsung membebaskan Korra dan membunuh Kai yang telah berkhianat. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan antara pasukan dari Korra dan pasukan dari Noble. Tak lupa, Korra juga membebaskan teman-temannya yang tengah tertangkap. Darian yang melihat pesawat dari Noble yang bernama King Geese akan menembaki mereka, dia pun langsung berlari ke arah pesawat dan membunuh pasukan dari Noble yang mengendalikan pesawat itu. Pada akhirnya, Darian pun berhasil menghancurkan pesawat dari Noble. Akan tetapi, dia juga harus mengembuskan nafas terakhirnya. Di lain sisi, Korra mencoba berhadapan dengan Noble dan berniat membunuhnya. Pertarungan pun berjalan cukup imbang. Namun,
Mengingat Korra yang dahulunya adalah pasukan khusus dari Motherworld, dia pun berhasil memenangkan pertarungan. Di prajurit Daryan, hanya tersisa Meliusla yang masih selamat. Kini, mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke desa Veld setelah berhasil mengalahkan pasukan dari Noble. Setibanya di sana, Korra mengatakan jika misi mereka belum berakhir. Peperangan masih baru saja dimulai. Korra juga ingin tahu tentang siapakah pemimpin dari Motherworld saat ini. Di lain sisi, diperlihatkan pasukan dari Motherworld yang lainnya yang kemudian membawa jasad dari Noble. Tak diduga, tubuh dari Noble dilengkapi berbagai mesin seakan dia adalah robot. Noble kemudian dihadapkan dengan pemimpin dari Motherworld saat ini. Ternyata, pemimpin dari Motherworld saat ini adalah Belisarius atau ayah angkat dari Korra. Belisarius pun memerintahkan Noble agar menangkap anaknya secara hidup-hidup. Dan kemudian, film pun bersambung. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada part yang pertama. Untuk part keduanya, silakan tunggu di konten selanjutnya. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.